Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa yaqinan warzuqna fahman. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman ka ilhamil malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya Rabb innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma jammilna bil afiyah was salamah, haqiqna ya Allah bit taqwa ma'al istiqamah wa a'idna min mujibatin nadama yaumil qiyamah. Ya hafidh ihfadna thabbitna ma'al thabat. Allahumma hadha minka wa bika ilaik wa la hawla wa la quwwata illa bik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin, bapak-bapak, saudara-saudaraku, para santri yang insyaallah kita semua dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Allah, lakal hamdu syukra ya karim. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya Allah ya Rabb yang memberikan kita banyak nikmat sehingga kita bisa berkumpul di majlis yang penuh berkah ini di Masjid Pondok Pesantren Jamiatul Khairiyah Mata Merah ini dalam keadaan sehat walafiat. Berkat taufik dan hidayah dari Allah kita mampu melakukan ketaatan, mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Banyak orang diberikan Allah sehat, diberikan Allah kelapangan waktu, kenyamanan, ketentraman, memiliki fasilitas lebih dari kita, tapi mereka tidak dapat hidayah. Mereka tidak tahu ada tempat yang baik, perkumpulan yang baik. Saat ini mereka dalam keadaan lalai, dalam keadaan mungkin berleha-leha atau sibuk dengan dunianya. Bahkan na'udzubillah min dzalik, ada yang mungkin saat ini mereka dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Ada yang mereka tahu dapat hidayah tapi tidak dapat taufik, tidak dapat inayah, pertolongan dari Allah, sehingga mereka tahu tapi mereka tidak bergerak untuk mendatangi tempat yang baik ini, perkumpulan yang baik ini, karena mereka tidak dikehendaki oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Falakal hamdu syukra ya Rabb. Alhamdulillah bapak, bukan untuk suatu kesombongan tapi suatu bentuk syukur yang harus kita tanamkan pada Allah. Alhamdulillah kita masih dipilih. Mungkin kita tahu untuk mencapai tempat butuh sedikit perjuangan, cukup jauh lewat jalan yang kadang sebagian juga tidak terang. Tapi alhamdulillah kita diinjak Allah kemampuan, kesabaran, keikhlasan, bahkan insyaallah kegembiraan duduk di majlis ini. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Bapak hadirin rahimakumullah, saudara-saudaraku, para santri, tanpa terasa kita sudah masuk malam ini, malam ke-6 daripada bulan Safar, Zafarul Khair, bulan Zafar. Safar diplesetkan oleh sebagian ulama-ulama kita dengan sebutan Zafar, sad diganti dha, yang artinya Zafar itu, Zafar artinya beruntung, keberuntungan, bulan yang penuh dengan keberuntungan. Untuk apa? Untuk menepiskan yang pernah kita bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu anggapan sebagian orang yang ada sudah dari zaman dahulu, sebelum datang Rasul, sampai datang Rasul, sampai hari ini, orang-orang non-muslim, bahkan yang kita sayangkan umat Islam sendiri, yang menganggap bulan Safar bulan sial, bulan tidak baik, bulan tidak ada keberuntungan. Na'udzubillah min dzalik. Haram hukumnya punya keyakinan seperti itu. Apalagi kalau kita sudah tahu Nabi mengatakan tidak ada. Nabi ngomong tidak boleh kamu percaya dengan hal seperti itu. Bahkan Nabi tunjukkan benar bahwa menikahkan anak di bulan Safar, bulan berkah, sangat indah. Nabi praktekkan benar, bukan cuma ngelarang kita untuk percaya tahayul, tapi Nabi mempraktekkan. Nabi nyuruh kita untuk melakukan hal-hal yang baik pada bulan Safar. Di antaranya beliau sendiri menikahkan putri yang beliau cintai, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, dengan Imam Ali bin Abi Thalib di bulan Safar. Jadi kalau ada wong pak, wong awam atau wong berilmu, apalagi kalau dia maaf kiai lah dia, ustadz lah dia, kalau masih nganggap bulan Safar bulan tidak baik, lalu mencegah itu, jangan kamu nganten ke budak di bulan Safar, tidak bagus gitu. Ini kiai keblinger namanya.
ustaz keblinger ini. Na'udzubillah min dzalik. Berarti dia tidak tahu tentang hadis Rasulullah, tidak tahu tentang sejarah kehidupan Rasulullah. Jadi Rasulullah mengatakan la tayra wa la adwa wa la tayra wa la safar. Jangan kamu percaya dengan tahayul, jangan percaya dengan adanya penularan-penularan, dan jangan pula kamu percaya tentang adanya bulan Safar, bulan bala. Tapi yakinkan semua bulan itu baik dan berkah. Nah ini, jadi kalau masih ada Pak lingkungan kita orang yang tidak mau ngawinkan anak, pihak besan pengen nganten ke di bulan Oktober awal atau di akhir bulan September ini, ngotot dia tidak mau ngapo, bulan Safar itu tidak bagus nganten ke budak, gek jodohnya tidak panjang, macam-macam lah. Na'udzubillah min dzalik. Perlu dikenalkan. Kalau dia tidak tahu, kita kenalkan, kita tunjuk tahu. Tidak boleh tunjuk tahu. Nabi melarang itu, karena itu suatu anggapan yang buruk dan bertentangan dengan syariat Allah. Tapi ya kadang-kadang masih pakai tapi orang dulu cak itu kalau ngomong tidak bagus, jelaskan lagi sama dia. Kau tahu tak Rasulullah Nabi Muhammad yang paling ngerti tentang segala rahasia Allah, itu beliau mengatakan dari pertama, jangan kamu meyakini adanya bulan Safar, bulan Bala. Kedua, beliau itu menikahkan putrinya yang paling beliau cintai dengan Imam Ali bin Abi Thalib, itu Sayyidah Fatimah, di bulan Safar. Nah kurang apa lagi kau? Tapi, masih tapi lagi, berarti orang teka nih. Kalau masih tapi lagi, mula dia nyebut kiai dulu tuh, Habib dulu tuh, misalnya A'udzubillah min dzalik, ngomong macam itu. Kau nak melok kiai, nak melok Nabi, jelas ke dia Rasulullah tentu melakukan satu itu yang terbaik. Jadi kalau dong masih ada Pak, masih ada Pak ya, masih ada lingkungan kita yang tidak mau ngawinkan anak, sedekahan, pindah rumah, muka toko, mulai tanaman, mulai ini juga kebaikan di bulan Safar. Na'udzubillah. Alhamdulillah kita tidak punya keyakinan seperti itu. Kita yakin semua bulan, semua hari itu berkah. Tergantung kita yang menjadikannya berkah atau tidak. Akan menjadi sial, tergantung kita yang menjadikannya sial apa tidak. Kalau anda bermaksiat kepada Allah, anda melakukan keburukan, maka siallah buat kita. Tapi kalau kita jaga diri dari segala bentuk keburukan, kita melakukan bermacam ketaatan, maka hari itu akan menjadi berkah. Menjadi berkah insyaallah. Ma'asyiral ahbab, ikhwan rahimakumullah, hafizakumullah, faqakumullah. Mari kita lanjutkan pembacaan kitab Fathul Ilbah bima yajibul 'abd li maula. Telah panjang lebar, mungkin 4 kali pertemuan, kita membahas tentang sunnah-sunnah Rasulullah dalam solat. Mulai dari sebelum solat, sampai masuk solat, sampai selesai solat. Nah sekarang malam ini kita akan bahas tentang sunnah-sunnah setelah selesai solat. Banyak yang kita dapatkan kemarin Bapak ya, daripada sunnah itu, mulai ngadap kiblat, kaki diarahkan ke kiblat, takbir ngangkat tangan, ditarik sampai sejajar di telinga, lalu mendekapkan tangan kanan, memeluk tangan kiri, diletakkan antara pusar dan dada. Lalu kita baca doa iftitah, sedap iftitah kita baca a'udzu minasyaitonir rajim, lalu baca Fatihah, setelah itu baca amin. Amin itu sunnah, setelah amin kita baca surat, setelah surat selesai tidak langsung sujud tapi ada sakta. Lalu kita ruku ada bacaannya. Lalu kita i'tidal pun ada bacaan sunnahnya. Lalu sujud pun ada cara yang sunnahnya. Terus kita sudah bahas kalau alhamdulillah. Nah sekarang muallif mengingatkan kita tentang perkara sunnah setelah solat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang punya kitab silakan perhatikan halaman 60. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Qala muallif rahimahullah taala wa nafa'ana fil infidarain amin. Faslun yundabu dzikru wad du'a aqibas shalah. Fasal menjelaskan tentang disunnahkan untuk kita berzikir dan berdoa setelah selesai solat, terutama solat 5 waktu. Hati-hati Bapak, selamatkan anak-anak kita, anak-anak muda kita yang kita sayang dan kesian. Benar-benar melihat ada anak-anak muda yang mereka ini hijrah tapi salah tempat, masuk kelompok-kelompok yang sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit haram, sedikit-sedikit mano dalilnya. Termasuk urusan zikir habis solat Pak. Kelompok-kelompok itu menganggap zikir ba'da solat itu tidak ada, dibilang bid'ah. Zikir rame-rame lebih lagi bid'ah. Jadi habis solat sudah bubar, masing-masing tidak ngagoi kawan. Apalagi sampai ngamin ke doa kami-kami, apalagi sampai kita salaman. Wah lama lagi dia katanya bid'ahnya itu. Ya na'udzubillah min dzalik. Nah kelompok ini banyak sekarang Pak, yang sudah masuk di daerah-daerah kita di Palembang ini.
Maka tolong Pak, jaga musola Bapak, jaga masjid-masjid kamu yang muda-muda nih. Jangan sampai kita malas ke masjid, malas ke musola, akhirnya ngisi kelompok itu. Kelompok itu yang ngisi nanti. Pertama mereka ikut sholat dulu. Nanti akan datang suatu peluang ketika imam tidak ada, mereka yang maju. Karena dilihat penampilan mereka tuh dengan jenggotnya, bukan itu masalah ke jenggotnya, dengan penampilannya tadi itu, rajin ke masjid. Dan kita ini ngerasa minder, orang kampung nih, ngerasa dapat apa-apa. Pas imam kampung itu tidak katik, kita nyorong dia maju. Nah sekali sudah. Besok tidak disuruh lagi maju dewek deh. Lama-lama sudah, sop depan dia kalau ngisi. Kita mulai terkucil ke belakang. Mulai kalau dia imam itu mungkin pertama kali imam dia masih pakai Bismillahirrahmanirrahim. Besok tak lagi dia langsung Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita tidak mempersalahkan masalah ini, hukum ada memang. Tapi kita tahu ini orang kelompoknya beda ini. Bukan atas nama mazhab ini yang kita masalahkan. Kalau masalah mazhab lain cerita. Tapi ini orang akan merusak sistem ibadah kita yang sudah selama ini kita bakukan dari ajdad, dari kakek moyang kita. Dengan madhab Syafi'i, dengan cara yang indah sesuai dengan sunnah Rasulullah. Nah orang ini akan merubah dan menyalahkan, bukan cuma merubah, menyalahkan pula. Akhirnya mereka terus memakmurkan. Mulai mereka bikin masjid, bikin majelis, yang hadir mereka, bahkan mereka panggil. Sistem mereka ini beda dengan Nasrani, dengan orang-orang Katolik Nasrani begitu. Dia bikin satu gereja kecil di kampung, katik orang Kristen di situ. Tapi mereka undang orang Kristen dari daerah-daerah lain masuknya ke situ. Padahal orang Kristen di situ cuma ada 2 orang. Yang hadir orang 50. Dari mana? Dari kampung sana, kampung sini didatangkannya. Nah, sistem orang-orang Wahabi Salafi seperti itu juga nanti. Dia datangkan kawan-kawannya memakmur ke musola. Hanya kita mulai tergeser. Ada 2 kemungkinan. Tidak kita tergeser, tercemplung sama dia. 2 kemungkinan itu. Akhirnya nanti tunggunya kapanlah ada perombakan pengurus masjid. Kapanlah ada perombakan pengurus musola. Datang waktunya mereka hadir galau. Ramai yang hadir. Wong kita sedikit. Mulai pencalonan. Siapa yang kita calonkan? Biasa kita calonkan, Pak. Yang ngajin ke masjid. Yang kelihatan ngajin ibadah. Mulailah. Penlesi A, C, B, C, C, 3 kok. Kita sama yang lama nih lagu nyam. Yang kedua kita masih ragu. Yang ketiga ini dia. Akhirnya dimusyawarahkan. Kadang-kadang musyawarah selesai sudah. Kamu bela, kamu tuh biasa ke masjid, kamu yang biasa ke masjid, kamu biasa perhatian ke masjid. Sudah ketok palu, maju. Kalau sudah megang Pak, gentinya kalau lampu kipas pacak gentinya oleh dia. Istilahnya tadi. Cara ibadah kita digenti kalau. Wirid kita tak boleh lagi pakai, kunut tak dipakai. Bukan masalah mazhab sebenarnya ini. Masalah ini merusak akidah yang kita khawatirkan ini. Ya. Habis sholat dak katik wirid, dak katik zikir lagi. Wa'we assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi. Imam ngagok dirinya dewek, makmum bebas sendiri-sendiri, dak ada salaman, dak ada zikir bareng, dak ada berdoa bareng. Kering hati kita Pak. Dak ada ngerasa persaudaraan dalam masjid itu, dak ada. Wallah itu yang mereka lakukan seperti itu. Kalau kamu ikut sampai kelompok itu yang kamu bakal rasakan. Sekarang kan kita enak nih, habis sholat berdoa bareng, salaman, ngerasa bersaudara. Habis kita duduk kumpul kelakar nikmat. Tapi kalau melok kelompok itu tadi sudah kering, naudzubillah min dzalik. Tidak ada rasa kesejukan, ketenangan, kedamaian di hati kita. Tapi mereka ini ngerasa diri mereka orang yang paling sunnah, paling menjalankan sunnah. Nah jadi hati-hati Pak, ini yang saya sampaikan, proses tadi seperti itu sudah banyak kejadian. Sudah banyak kejadian. Akhirnya sampai maaf, ketika sudah mereka yang megang masjid, musola, langgar kita Pak, kita berontak. Kita nak geser tak bisa lagi dengan cara yang demokrasi istilahnya. Kenapa? Sudah dipilih kok, sudah dimusyawarahkan atau sudah voting, suara terbanyak dia. Akhirnya pemuda kita tak sanggup nengok keadaan macam ini, solat berubah, sistem zikir berdoa, akhirnya sampai terjadi bentrok fisik. Wallah ini terjadi. Sampai berantem, kacau jadi masjid, kacau jadi kampung kita. Wong yang tak paham nyala ke kita. Nyala ke kita yang tak paham. Wong yang jarang ke masjid, tak ngagoi urusan hak dan batil, dia nyala ke kita. Bangsa iblisi masuk, kita pun yang salah kan, kamu yang nyerang duluan. Wong ini sudah dipilih, benar sudah dipilih, ini sudah berhak mereka untuk jadi pemimpin masjid, musola. Ngapa kamu nak paksa ke geser? Iblisi kan tak ngerti hukum, tak ngerti yang mana hak yang batil. Jadi hati-hati. Saya wasiatkan kepada ikhwan sekalian Pak, ya hati-hati. Daerah kita ini sudah ada banyak. Bahkan saya sedih ada satu masjid yang dulu saya pernah masuk di situ. Tak jauh dari sini.
Sempat ngadakan maulid, waktu itu saya yang ceramah, maulid itu saya. Sekarang udah dipegang sama mereka. Karena warganya atuh tak acuh, sama bae, juang warga kita nih. Yang ngomongin sama bae itu memang uang yang tidak pernah ke masjid, yang jarang ke musola, yang pernah sholat berjamaah. Ketika orang lain tampil, sama bae, tidak apa-apa. Nah, ini hati-hati Pak. Ya, saya ingatkan kepada Bapak sekalian, adik, saudara-saudara yang muda-muda terutama, bukan kita nih ngajari untuk kita bersikap keras ataupun ini untuk menyelamatkan. Kalau kita ini selamat, mudah-mudahan anak kita pun bisa diselamatkan. Tapi kalau kita sekarang sudah lepas, anak kita tambah kacau lagi nanti. Na'udzubillah min dzalik. Ada jenazah, tahlilan tak boleh. Mulai tak boleh ngadakan di masjid. Uji dia, apa? Aku ke masjid. Peribadatan dia juga yang megang. Biasa kita ngadakan tahlilan di masjid, malam Jumat ada maulid, ada apa? Tak boleh. Bid'ah haram. Hanya kacau. Na'udzubillah min dzalik. Kalau perkara salat subuh tak pakai kunut, masih toleransi kita. Lah, tidak apalah di kita. Tapi kita pun merasa suatu kekurangan suatu yang tidak nyaman. Apa dari dulu nenek moyangku mazhab Syafi'i pakai kunut, dan sekarang kok dirubah. Mereka sistemnya juga memaksa kadang-kadang. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai nanti ada hanya clash, bentrok antara warga dengan mereka. Yang kita sayang kali ada sebagian warga sudah melok mereka berhadapan sama kita paling sop depan. Nah, jadi hati-hati. Ya, yuk kita makmur ke masjid, musola kita, hidupkan cara kita. Di antaranya ini yang akan kita bahas, masalah berzikir setelah sholat. Wallah, itu sunnah Nabi. Banyak ratusan hadis menjelaskan. Sahih ada, hasan ada, yang menjelaskan tentang Nabi berzikir, sahabat berzikir setelah sholat. Tapi subhanallah, mereka mengatakan zikir habis sholat bid'ah, zikir bareng-bareng bid'ah, zikir pakai suara bid'ah, sebuah bid'ah. Sehingga wallah Bapak bisa rasa kedewek yang saya katakan tadi. Kalau Bapak kumpul sama mereka, gersang hati kita Pak. Sholat tidak ada kesejukan, tidak ada kenikmatan. Padahal kita pengen sholat tuh, habis sholat nggak lapang hati. Sama sesama kita nih saling cinta, kasih, bismayang macam kita rasa kok. Apa kabar, kelakar gitu. Mak mana anak kau lah sembuh apa? Kalau mereka idah bismayang bubal, tak kata ngobrol yang baik, tak ada tegur sapa, tak ada musafa salaman apalagi. Wah, bid'ah dia bilang. Ini mengerikan. Udah mulai banyak di Palembang, hati-hati. Ya, hati-hati. Saya bantiakan wasiat kepada Bapak. Mudah-mudahan kita dijaga Allah. Ma'asyar ikhwan rahimakumullah. Faslun yunda berzikir wa du'a aqib as-salat. Disunnahkan, Rasulullah mengajarkan para sahabat, kita disunnahkan untuk berdoa setiap habis salat, terutama yang dimaksud di sini salat 5 waktu. Ada juga bukan ngomongan mereka Pak, ngomongan kita. Kalau habis sholat lagi, habis sholat lagi, repot itu. Ya, tak betah di masjid, tak betah di musola. Orang seperti itu sama kelompok yang tadi mengerikan. Jadi seakan-akan habis sholat itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung berlari dia. Seakan-akan dia ngomong, ya Allah minta maaf, aku tak punya waktu banyak untuk ngadep kau. Seakan-akan. Kalau kita tidak Pak, duduk sama kiai-kiai kita, ulama-ulama alam sepuh tu kadang-kadang wirid, nikmat, dibimbing yang kita wirid, zikir, berdoa, kita ngaminkan dengan doa-doa yang indah yang mereka lebih paham dari kita. Kita melok ngamin ke baik, habis itu kita salaman. Oh, sukacita, nikmat, ibadah nikmat. Cara kita ni nikmat. Tapi kalau sudah cara mereka ya seperti tadi. Ya sekarang maaf aku tak punya waktu banyak untuk makmur ke masjid. Sibuk dengan urusan mereka. Subhanallah. Disunnahkan untuk berzikir dan membaca doa setelah solat. Wa yusirru bihi illa al-imam al-murid ta'lim al-hadirin. Zikir itu dibaca dengan suara, tapi jangan teriak-teriak. Kecuali imam, barangkali yang memimpin, kalau dengan tujuan untuk ngajari yang hadir makmum. Kita ini gara-gara Pak, rato-rato semua nih, bapak semua, termasuk saya. Tahu habis salat ada Allahumma antas salam, minkas salam, ilaika yaudus salam, wa hayyina rabbana bis salam. Ada baca kursi, ada baca la ilaha illallah wa la syarikalah, ada baca Allahumma ajirna minan nar. Bukan saya belajar dari kitab, saya tahu dari kecil sudah. Sebelum saya mondok. Tahu dari mana itu sunnah-sunnah Rasulullah? Karena saya dibawa orang tua saya. Saya diizinkan untuk saya untuk duduk salat di masjid, di musola, sehingga habis salat itu dengar 4, 5, 7 kali dengar apang melok dewek kita. Nah memang itu yang dilakukan Rasulullah kepada sahabat. Sahabat dengar ucapan Nabi. Nabi macam tentu pakai suara. Kalau Nabi macam bisik-bisik, mana tahu sahabat tentang bacaan Nabi?
Buka kitab azkar, Pak. Yang paling gampang mungkin. Azkar Imam Nawawi. Bab zikir ba'da salat. Situ banyak ajaran Rasulullah untuk kita berzikir, bertasbih dengan fadail yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah wa yusirru bi illa al-imam, dan direndahkan suara, jangan kita teriak-teriak keras-keras kecuali imam. Ya, imam itu apalagi kalau ada mic mungkin dia tidak usah teriak, suaranya sudah keras. Memimpin untuk mengajak orang yang untuk berzikir. Fa yajharu ila an yata'allamu, dan dikeraskan itu untuk mengajarkan di antaranya kepada orang yang belum tahu, biar jadi tahu. Wa yaqbil 'alal ma'mumin yaj'al yasarihi ilal mihrab. Nah, etika adab ketika sholat, selesai sholat pertama tadi, semua kita makmum dan imam selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Sunnah mengucap istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dalam riwayat astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Nabi 3 kali mengucap. Asli sunnahnya seperti itu. Lalu adapun tambahan dari ulama kita, astaghfirullahaladzim li wali walidayya wa jami'il muslimin, tidak ada larangan. Kita minta ampun untuk diri kita, untuk orang tua kita, untuk bahkan semua umat Islam. Tidak ada larangan itu, boleh. Ngusap muka habis salat, astaghfirullahaladzim, sunnah, memang ada dalilnya. Lalu ada lagi zikir yang di situ diajarkan oleh Rasulullah, di antaranya asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim, Allahumma adhib anni alham wal hazan. Sambil ngusap muka, Pak. Ini ada nas hadisnya. Tidak dikatakan tak katik dalil itu mak mano, tak katik zikir habis salat itu mak mano. Ada 1001 hadis bisa dibilang lah begitu. Saking banyaknya hadis Nabi yang mengajarkan kita untuk berzikir setelah salat. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bahkan sebagian salafun salihun, ulama-ulama kita yang soleh itu, Pak, saking tawaduknya mereka, saking takutnya mereka kepada Allah, mereka berucap dalam istighfar itu mengucapkan astaghfirullahaladzim min adami huduri fis salah. Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung atas kelalaianku dalam salat. Padahal mereka orang yang khusyuk salatnya. Adami huduri fis salat, tidak ada hadirnya hatiku dalam salat. Itu ucapan istighfar yang mereka ucapkan, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min adami huduri fis salah. Ngusap istighfar itu sunnah Rasulullah ba'da salat. Kemudian tambahan tadi, asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim, Allahumma adhib anni alham wal hazan. Asyhadu an la ilaha huwar rahmanur rahim, aku bersaksi dari Tuhan selain Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allahumma adhib anni, ya Allah hilangkan dariku alham wal hazan, segala bentuk kesumpekan dan kesedihan. Nabi ngajarkan baca ini habis solat. Ngajarkan kita habis solat. Bib kalau doa habis solat ucap alhamdulillah, alhamdulillah. Boleh. Tidak ada salah sama sekali. Kalaupun seandainya tidak ada nas, Nabi habis salat ucap alhamdulillah, lalu ada orang ucap alhamdulillah, wallah ini sangat pantas. Kenapa? Dia baru menyelesaikan kewajibannya kepada Allah, dia bersyukur. Apa salah? Kadang diprotes sama mereka itu, Pak. Inilah kata kami tadi, ya, kelompok Protestan dalam Islam. Diprotes. Mana dalilnya? Sekarang kita balik ke Pak, kalau macam itu mana dalil? Mana dalilnya kami dilarang ucap alhamdulillah? Mana dalilnya kami dilarang untuk mengucap astagfirullah li walidayya wal mu'minin wal mu'minat? Kalau dia bisa datangkan ya Pak. Tidak ada. Tapi Nabi tidak pernah melakukan seperti itu. Bukan berarti sesuatu yang tidak dilakukan Nabi berarti tidak boleh. Sangat banyak dalam kehidupan kita yang tidak dilakukan Nabi tapi diperbolehkan. Sangat banyak, Pak. Bahkan 90% kehidupan kita ini tidak lebih dari bid'ah. Cuma alhamdulillah menurut pandangan kita bid'ah itu hasanah. Mana ada zaman Nabi, Pak, sampai zaman sahabat radhiyallahu anhum, sampai wafat seluruh sahabat Nabi, belum kita kenal ada istilah hadis sahih, riwayat Bukhari, Muslim, hadis hasan, hadis dhaif, hadis riwayat Imam Tirmizi, Ibnu Majah. Mana ada, belum lahir kalau itu. Munculnya kapan? Ya, sekian ratus, 150 tahun Imam Malik. Dan terus muncul lagi. Belum ada ilmu salah hadis, belum ada ilmu tafsir, belum ada. Itu bid'ah semua. Kalau kita bicara tak ada zaman Nabi, berarti tidak boleh. Itulah dangkalnya akal mereka memaknai hadis apapun yang ada
diperbuat setelah Nabi dan tidak pernah dilakukan Nabi itu bid'ah. Setiap bid'ah sesat, setiap sesat masuk neraka. La ilaha illallah. Darul Aitam bubar ke Pak? Apa dah ada zaman Nabi Darul Aitam? Pesantren rumah tahfidz nih lagi banyak nih. Bubar ke? Tutup apa? Bid'ah. Mereka paling rajin bikin itu sekarang. Hati-hati juga masuk anak ke rumah tahfidz, hati-hati Pak. Sesep Quran dapat, akidah belok. Paling rajin mereka. Rumah tahfidz mana ada zaman Nabi bilang kau bikin bid'ah itu. Zaman Nabi orang ngapal Quran cuma di masjid-masjid. Tidak ada rumah tahfidz. Ilmu fikih, madhab Syafi'i, Hambali, mana ada zaman Nabi? Balik tanya dia, Sayyidina Abu Bakar madhabnya apa? Sahabat Nabi madhabnya apa Pak? Tidak ada, belum ada Sayyidina Abu Bakar, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam semua belum ada. Jelas-jelas itu madhab 4 yang sekarang yang diakui di dunia sampai hari ini ila yaumil qiyamah insyaallah adalah bentuk bid'ah yang nyata dalam Islam. Mana ada zaman Rasulullah? Madhab hadis sahih Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, Hakim semua tidak ada. Itu semua bid'ah. Kalau kita mau bicara bid'ah sama mereka, nih bid'ah yang nyata dalam Islam, kau sendiri pakai. Kalau memang kau katakan semua yang tidak ada zaman Rasulullah dibikin itu bid'ah sesat, ya sudah berarti semua ini sesat, tinggalkan yuk bareng-bareng. Kita cari lagi dari zaman Nabi, mana kitab zaman Nabi dulu. Tidak mungkin. Bahkan tuh Gubbatul Hadra yang menjadi simbol Madinatul Munawwarah, menara-menara Masjidil Haram yang jumlahnya sekian banyak itu bid'ah kalau mana ada zaman dulu Nabi ada menara seperti itu, mana ada gubah seperti itu. Terus sekarang menjadi simbol Mekah wal Madinah. Kalau bicara bid'ah banyak sekali. Kita tidak usah bicara bid'ah masalah mobil, itu tidak usah dibahas, itu tidak ada hubungan dengan agama. Ya, Al-Quran yang kita pakai sekarang itu semua banyak mengandung bid'ahnya. Karena zaman Nabi tidak ada harokat, bahkan titik pun tidak diberi. Kalau kita balik masalah itu, jadi yalah na'udzubillah min dzalik, ya. Kita berlindung kepada Allah jangan sampai kita dapat musibah kebodohan, kedangkalan otak dan hati seperti yang mereka alami, na'udzubillah min dzalik. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah beri hidayat buat mereka. Ya, sehingga mereka tidak menjadi orang yang keras hati dan dangkal pikiran dan pandangan. La ilaha illallah. Nah, setelah kita istighfar Bapak, Nabi ngajarkan banyak memang di sini Nabi Muhammad tidak memberikan contoh kita bentuk-bentuk zikir karena itu adanya di kitab-kitab wirid dan kitab-kitab doa atau kitab-kitab hadis. Cuma beliau menganjurkan adanya zikir dan doa. Lalu kaifiahnya, ya, untuk imam disunnahkan habis selesai dia membelokkan badannya. Ya, kalau kita di sini sholat maka membelokkan posisi kita ke sana imam tadi. Makmum di sebelah kanannya. Makmum jadi di sebelah kanan, imam ngadep ke sana. Ini sunnah Rasulullah. Nah, untuk sholat 5 waktu ada beda. Pertama, kalau sholat subuh dengan sholat maghrib, kita disunahkan oleh Rasulullah membaca la ilaha illallah dahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadisnya banyak Pak. Hadisnya sahih. Ada dalam riwayat cuma 3 kali, ada riwayat 10 kali. Yang mana di situ Nabi menganjurkan untuk kita tetap dalam posisi tahiyat, tidak merubah kaki kita. Ini perhatikan tolong. Ada orang habis sholat seperti saya gambarkan kemarin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Astagfirullahaladzim, surut langsung mundur dari saf, langsung mijit kaki dia, langsung pangsilo dia, ada yang selonjor. Ya. Nah ini salah, tidak seperti itu. Sabar sedikit kepada Allah, tenangkan dikit, kau baca zikir yang ajar ke Rasulullah. Nah untuk zikir la ilaha illallah dahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali pada subuh, 10 kali pada maghrib, itu disunahkan tetap dalam posisi tahiyat akhir itulah. Kalau Bapak belum duduk tahiyat awal, untuk tahiyat akhir tetaplah seperti itu. Artinya kaki belakang tetap tegak, jangan merubah dulu kaki bersila ataupun merubah dengan sifat yang lain. Mantap dan sabar. Selesai itu 10 baru boleh kita berubah. Begitupun imam tadi baru dia ngerubah posisi. Baru merubah baca Allah majirna minan nar. Zikir itu banyak, ya. Memang kalau kita mau baca semua mungkin butuh 1/4 jam sampai 20 menit. Tapi kita pilih beberapa bagian, dipilihkan oleh Nabi. Nabi membentangkan, nah ini zikir, silakan pilih kamu baca yang mana. Silakan pilih kita mau baca yang mana. Makanya jangan heran kalau Bapak masuk ke satu tempat zikirnya kok agak beda dengan sebelah sana. Di sana ada baca ayat kursi, kok di sini tidak. Di sini baca ayat kursi tapi tidak baca lillahi ma fis samawati wal ard. Di situ baca amanur rasul, di sana ada baca qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha. Di sini tidak. Semua dari riwayat Nabi.
Semua bersumber dari Rasulullah. Cuma kalau kita nak ambil galau Pak, dari 100 zikir yang dari Nabi, ya dari maghrib sampai ketemu adzan Isya tak selesai. Jadi sahabat itu dengar, Nabi pernah baca ini, Nabi pernah baca ini, Nabi pernah baca ini, maka mereka ambil. Dan ulama kita pun ngambil bagian-bagian. Ada yang ngambil 2, ada yang ngambil 3. Yang jelas apa yang mereka lakukan tak keluar dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk imam disunahkan wa yuqbilu 'alal ma'mumin, yaj'al yasari ilal mihrab, wa jadikan sebelah kirinya itu mihrab, sebelah kanannya makmum. Atau boleh juga sebagian ulama kita melakukan benar-benar berputar badan. Ini terutama untuk seorang syekh terhadap murid. Syekh terhadap murid, kadang-kadang mereka langsung ngadep muridnya untuk langsung memperhatikan. Macam kami sini kadang-kadang melakukan seperti itu Pak, ngelihat yang mana budak ni kadang-kadang ada yang ngantuk, ada yang tidur, ada yang bermain. Nah, sambil ditegur, sambil ada budak-budak juga kalau kita jenguk kita, mungkin yang ngantuk tu hilang. Nah, itu labas untuk mendidik. Untuk mendidik itu boleh. Kita ngadep makmum langsung, memperhatikan siapa mereka yang duduk sama kita, siapa yang terlambat solat. Itu untuk imam terhadap muridnya. Kalau itu memang guru kepada murid. Kalau kita sama-sama kita biasa, ya mungkin tidak harus berbelok seperti itu. Cukup menjalankan sunnah tadi, ngadap kita badan kita yang tadi ngadap kiblat, berputar, ngadap ke kanan sehingga makmum posisinya di kanan dan kiblat sebelah kiri. Ini pun dengan catatan, ya, kalau memang menghadap seperti itu tuh bukan di Masjid Nabawi pertama. Bukan di Masjid Nabawi. Kalau di Masjid Nabawi, beloknya belok ke sana gitu. Atau membalik benar ngadep makmum. Kenapa, Beb? Karena kalau kita ke Masjid Nabawi itu, Masjid Rasulullah, mihrab itu posisinya di sini, maghrib Rasulullah di situ. Maghrib Rasulullah ada di situ. Maka ketika kita membelokkan badan kita ke sana, maka naudzubillah kita membelakangi Nabi. Dan ini ulama salaf kita, salafun salihun, ahli sunnah yang paling pantang untuk melakukan itu. Tapi kalau Bapak lihat yang pergi umrah, yang pergi haji, bagaimana mutawif di sana itu, wah, petantang tenteng. Ya, belakangnya Nabi, di belakangnya biasa dia kelakar dia. Naudzubillah kita nunduk gitu. Terasa Nabi itu nyingok kita. Tapi mereka membelakangi Nabi itu biasa baik. Bahkan saya pernah bertanya kepada Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, nanya langsung Bapak, atau kebetulan kita ziarah kepada beliau, kan ini makam Rasulullah, kan di depannya itu kan ada jalan yang digunakan juga untuk sholat. Mungkin bisa sampai 4 shop di situ. Nah, bagaimana kalau kita, Beb, pas kita lagi lewat situ, komat, apakah kita sholat berdiri di situ atau kita cari tempat lain? Maka beliau mengatakan, salah dalam hati kata jawabannya, jangan kau di situ, kata beliau. Kenapa? Kau akan membelakangi Nabi. Kau akan membelakangi Rasulullah. Cari tempat lain lebih afdal. Nah, itu. Jadi kalau ngadap sana tadi di Masjid Nabawi tidak dianjurkan. Tapi ngadap ke Nabi. Begitupun kita keluar sedikit pembahasan, meletakkan jenazah. Jenazah ya kalau disolatkan itu memang dua boleh Pak, kita perlu paham, jangan sampai kayak ribut gara-gara mempertahankan kebodohan. Jenazah itu kalau disolatkan kepala sebelah kanan boleh, sebelah kiri juga boleh. Walaupun sudah kehidupan kita kebanyakan kepala sebelah kanan, tapi kalau ada orang ngotot pengen kiri, silahkan, tidak ada masalah. Yang penting imamnya juga berdiri sholatnya nanti kalau laki-laki di kepala, betina di tengah. Itu pun bukan suatu kewajiban. Artinya kalau seorang imam itu lupa ini mayit laki-laki, atau dia sholat di perut tegaknya, atau ini mayit perempuan dia sholat di kepala, sah-sah saja. Nah, kalau model macam tadi, kita biasa kepala sebelah kanan, memang salah melakukan seperti itu. Kalau sholat kepala sebelah kanan. Di Palembang ini sendiri ada orang-orang yang suka mengadakan sebelah kiri, memang ada di kitab menjelaskan. Agak baca qasidahnya. Baik, ikhwan rahimakumullah. Nah, begitu juga kalau di Masjid Rasulullah. Meletakkan jenazah lebih afdal di sebelah kiri kepala, bukan sebelah kanan. Kenapa? Kalau kepala sebelah kanan, kaki ini akan menendang ke alam magam Rasulullah. Sampai di situ Pak, etika adab itu ta'zim kepada Nabi diajarkan. Diajarkan. Kita ngeri kadang-kadang nih tingkah laku di sana kalau gitu pas ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, aneh-aneh tingkah laku sana. Karena mereka memang tidak begitu mentakzim Rasulullah. Bahkan kalau orang mentakzim Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya bid'ah. Bukan katakannya bisa na'udzubillah syirik, dia bilang sampai macam itu, bahkan na'udzubillah min dzalik. Nah, satu lagi, kita dianjurkan untuk tidak menoleh ke kanan, ya,
Kalau menoleh ke kanan itu ada sesuatu yang akan buruk kalau kita lihat atau mengganggu kehusyuan kita. Misal, kebetulan ini juga harus kita pahami Pak, kalau untuk pengurus musola itu, ya tolong nian, kalau ada acara atau sholat itu betina lanang itu dipisah, jangan dibiarkan bercampur. Kalau ada acara pasang satir, ibu-ibu di luar samping sana nyuk tutupan. Kami nak nyengok ustadznya jadi ya, pasang ke TV. Jangan nampilnya di sini. Apalagi kalau sampai tidak pakai satir, kurang bagus, kurang afdol. Ya ustadz itu manusia Pak. Kalau yang hadir itu nenek-nenek galau masih banyak, ya normal-normal baik. Kalau yang hadir itu ibu-ibu, ada ibu muda, ada ibu masih setengah tua, masih muda, ya macam-macam fitnah itu. Jadi kita jauhi. Rasulullah tidak pernah mengajar perempuan langsung face to face, tidak pernah. Rasulullah tidak pernah seperti itu. Nah, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, ya misal Pak, kebetulan di sini ruangan ibu-ibu samping sini. Ruangan ibu-ibu dan terbuka. Sehingga kalau imam ini habis sembahyang yang noleh ke sana, tidak nyengok bapak lagi dia. Nyengok yang sana baik. Nah, ini fitnah. Kalau memang kita sadar ini kalau aku ngadap sana bakal terjengok betina macam-macam, atau pas kita nyengok sana pinggir di sungai ada orang mandi misal, atau apa yang buruk-buruk, maka tetap bertahan ngadap ke depan, tidak noleh ke kanan tadi. Ini sunnahnya begitu. Kemudian Bapak hadirin rahimakumullah, saudara-saudara para santri yang dirahmati Allah, wa yuqbilu 'alal ma'mumin wa yaj'al yasari ila al-mihrab wa yundabu fihi wa fi kulli du'ain raf'al yadain. Kemudian kita disunahkan berdoa, zikir Pak, semua ada landasannya. Baca Allahumma antas salam wa minkas salam, itu anjuran Rasulullah. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qad, itu anjuran Rasulullah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Pesan Nabi jangan ditinggalkan setiap habis salat. Wasiat dari Rasulullah, jangan kamu tinggalkan. Itu pertama Nabi berwasiat kepada Sayyidina Mu'ad bin Jabal, sahabat Rasulullah. Nabi berwasiat, wahai Mu'ad, inni uhibbak, aku cinta sama kau. Fala tatruki inda kulli salat, jangan pernah kau tinggalkan setiap habis salat baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baca ayat kursi, anjuran Rasulullah. Siapa yang baca ayat kursi habis salat, maka dia akan dijaga Allah dari salat itu sampai ketemu salat berikutnya. Nih, tadi Isya baca ayat kursi di sini misal, insyaallah kita dijaga Allah sampai subuh. Subuh baca ayat kursi, dijaga Allah sampai zuhur. Zuhur baca sampai seterusnya. Baca tasbih, subhanallah, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, lalu lengkapkan 100 kata Nabi. 33 kali 3 99. Lengkapkan dengan Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah wa tawasilah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa fadilahnya? Nabi mengatakan, "Ghufira lahu min dhanbihi walau kana mislu zabadil bahr." Wong yang baca tasbih 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, lalu lengkapkan 100 dengan kalimat Allah Akbar tadi, maka Allah hapuskan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Apa dikatakan bid'ah ini? Ya Allah, sunnah Rasulullah. Kadang dimasalahkannya, ngitung pakai jari dimasalahkannya, ngitung pakai tasbih lah salah pula, pakai tangan kiri lah salah juga. Subhanallah. Kita lepas kelapa urusan itu Pak. Kata kepada lana a'malana walakum a'malakum. Kami cara kami, kamu cara kamu. Jangan saling ganggu. Cuma kita ini kadang-kadang dipancing, dikatoknya salah. Kita tidak pernah nyala ke dia sebenarnya. Dia nyala ke kita. Bahkan dikatoknya dalil mana? Ini bid'ah. Padahal sampai kadang-kadang naudzubillah yang memang ekstrem itu sampai mengatakan ini syirik. Naudzubillah min dzalik. Nah, baca tuh ayat kursi, baca amanah Rasul, ada juga riwayatnya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha', ada juga riwayatnya. Banyak zikir-zikir dari Rasulullah. Cuma kalau kita baca galau-galau dari semua riwayat, ya saya katakan tadi, dari maghrib sampai ketemu Isya. Jadi embek sebagian, yang mana kita ngerasa nyaman, yang mana kita hafal itu kita baca. Nanti pakai tasbih di subhanallah, subhanallah. Ada riwayat Nabi baca cuma 10 kali. Jadi mana pakai yang mana? Pakai yang kuat hadisnya, yang 33. Gunakan 10 ketika engkau kepepet waktu. Kita nak cepat, tunggu kawan, atau sholat di tempat yang umum tapi sempit, di terminal, di halte bus. Kita sholat gelombang pertama, habis assalamualaikum nyengok orang tegak ada 15 ikut nak ngentian sama kita. Tak usah baca wirid panjang-panjang. Kemudian baca Allahumma ajirna minan nar, sunnah Rasul azim Pak, pahalanya luar biasa.
Wallah Pak, saya tahu bacaan Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna. Dulu enggak tahu apa dia, pahalanya apa, ganjarannya enggak tahu. Baru setelah belajar baca kitab ngerti. Baca hadis ngerti. Cuma alhamdulillah sudah ngamal dari mana? Karena duduk di masjid, dengar orang baca, sehingga bisa-bisa juga. Itu azim, luar biasa, jangan ditinggalkan. Walaupun bapak sholat di rumah sama istri atau sama keluarga, tapi saya tidak anjurkan sholat itu di masjid, wong lanang, di musola, ya, atau sholat sendirian, jangan dilepas zikir ini. Siapa baca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah jauhkan aku dari neraka, ya Allah jauhkan aku, 7 kali setelah sholat subuh. Rasul yang ngatakan Pak, maka seandainya dia diwafatkan Allah di siang hari itu, maka pastikan dia akan dijauhkan Allah dari neraka. Subhanallah, sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa hadiah dari Allah untuk umat Nabi Muhammad. Kita sangat dimanja Pak, cuma modal zikir. Nah zikir ini kita mau dipisahkan oleh mereka, mau dijauhkan, jangan zikir, tak boleh, bid'ah, astagfirullahaladzim. Ngeri lihat mereka itu Pak. Tapi mereka ngaku paling sunnah, tapi zikir sebenarnya mereka Allah dan Rasul sudah menjanjikan itu. Maka jangan kita lepaskan zikir ini, jangan kita lepaskan doa ini. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Lalu berdoa, mintalah hajatmu kepada Allah. Saya pernah cerita mungkin sering sama bapak di zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pegal lihat ada seorang sahabat setiap habis sholat lari mentu, setiap habis sholat mentu keluar dia. Hai, wong jin Sayyidina Umar tidak punya hajat sama Allah, tidak berzikir, tidak berdoa, sibuk dengan urusan dunianya. Semua laporan untuk solat baik, habis solat selesai mentu. Ditunggu kalau Sayyidina Umar suatu hari ketika orang itu solat, lalu dia mau keluar, dikejar, disusul, dipegang tangannya Sayyidina Umar, tap pegang, kejut orang itu. Terus Sayyidina Umar ngomong, alaka hajat sama Allah. Hei saudaraku, apa kau tak punya hajat sama Allah? Ditegur Sayyidina Umar. Hei saudaraku, apa kau tak punya hajat sama Allah sehingga habis solat kau langsung lari? Nabi ngajar ke berdoa, berzikir. Ditegur oleh Sayyidina Umar. Wahai kata ikhwan rahimakumullah. Jadi sunnah Rasulullah berdoa, berzikir. Nah, kalau kita Bapak hadirin, saya juga boleh sampaikan, kalau kita di mushola Pak, di masjid, ya, zikir-zikir itu banyak. Tapi kita mikir ke makmum juga. Pilihlah yang biasa baiklah, yang sederhana. Kayak tadi jangan lupakan ayat kursi, mungkin jangan lepas. Tasbih 33 alhamdulillah jangan lepas. Allahumma ajirna minan nar, kalau maghrib subuh jangan lepas. Allahumma antas salam jangan lepas. Yang lain-lain panjangan, takut kekek kan wong kadang-kadang kepanjangan Pak. Ada yang saya pernah sholat di suatu tempat, kita sudah sholat sunnah, kita sudah balik lagi ke rumah kawan kita, dia masih wirid panjang. Gara-gara saya dengar wiridnya panjang niat. Ya sudah sholat sunnah dulu saya punya kegiatan, saya punya urusan. Saya yang bertamu kepada kawan saya akan ada hajat, numpang sholat di situ. Nyengok wiridnya panjang niat. Ya sudah, cukuplah sudah yang kita lakukan, kita sholat sunnah. Sampai ke rumah kawan, masih belum selesai deh. Nah ini bikin gelisah uang, tidak bagus juga. Ini untuk imam, ya untuk dia ingat keadaan. Ya, seperti tadi pas kita lihat kondisi ini orang akan cepat bubar, atau orang pengen juga sholat di tempat yang sama, kita harus gantian. Yang ngambil singkat be, langsung berdoa, tidak apa-apa. Zikir tasbih tahmidnya kita baca di luar mihrab, di luar mushola, tidak apa-apa, itu boleh kita lakukan. Lalu beliau mengatakan, hendaklah engkau berdoa fihi bi kulli du'ain raful yadain, dan disunahkan mengangkat tangan ketika berdoa. Mengangkat tangan, bukan tangan di paha. Ya, imam memimpin doa, kita cuma amin, amin, amin. Tangan kita di paha. Amin itu mesti ngelegek sana, ngelegek sini pula. Lebih parah lagi, habis sholat pegang HP. Imam berdoa, dia amin mau, tangannya main HP. Nah, berdoa ngangkat tangan disunahkan Pak. Ngangkat tangan mengadah ke langit, bukan berarti naudzubillah min dzalik punya keyakinan Allah ada di langit, tidak. Atau ulama kiblat salat itu Ka'bah. Disebut Baitullah, rumah Allah, bukan berarti Allah ada di situ. Tapi Allah menentukan salatlah kamu melihat mengarah Ka'bah arahnya. Nah, doa pun sama, kiblat doa as-sama, kiblatnya doa itu langit. Bukan berarti kita minta ke langit karena Allah ada di langit. La, naudzubillah min dzalik. Itu suatu kesalahan akidah kalau mengatakan Allah ada di arsy, duduk di arsy.
Allah turun ke langit. Itu harus dihindari pemahaman seperti itu. Na'udzubillah. Allah tidak bertempat di sini wala di situ. Karena kalau bertempat di sini dan di situ, berarti Allah sama dengan makhluk. Kalau Allah sama dengan makhluk, berarti itu bubar sifat Allah. Allah punya sifat laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan siapapun makhluknya. Kalau kita bilang Allah tinggal di arsy, lalu duluan arsy apa duluan Allah yang ada? Tentu tidak ada tempat dulu, harus berada wongnya. Kalau wong itu butuh tempat. Tidak, Allah tidak butuh tempat. Allah tidak butuh dengan makhluknya. Tapi masyaallah ikhwan, rahimakumullah, berdoa dengan mengangkat tangan. Ya, perkara gabung tangan, melebar tangan, angkat tinggi, angkat tengah, silakan. Ada orang doa begini, Pak. Ada yang ngangkat sedikit, ada yang ngangkat tinggi, ada yang mekar, ada yang begini, ada yang begini. Silahkan. Yang penting semua itu menunjukkan kalau kita minta, butuh, minta sama Allah. Itu sunnah. Disunahkan ngangkat tangan. Bahkan Rasulullah sering disifatkan dalam kehidupan Nabi kalau berdoa ketika minta hajat untuk umat, ngangkat tangan itu sampai ketiak beliau yang putih itu kelihatan. Saking beliau mengangkat tangan tinggi-tinggi berdoa. Summa masha wajhi bihima. Lalu disunahkan setelah doa, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil. Usap muka sunnah, bukan mengada-ada. Sunnah illa kecuali ketika sedang doaku kunut. Doa kunut, ulama kita sepakat mengatakan tidak disunahkan mengusap muka. Jadi selesai astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin, langsung sujud. Tidak usah diusap ke muka. Ini pendapat yang paling banyak, paling kuat di kalangan ulama. Walaupun ada yang mengatakan boleh ngusap muka, tapi kebanyakan mengatakan tidak disunnahkan ngusap muka kalau itu doa kunut. Tapi selain kunut, kita doa ngusap muka setelahnya. Wa da'watul ma'thurah walhamdulillah awwalahu wassalatu wassalam ala nabi sallallahu alaihi wasallam awwalahu wa awsatuhu wa akhiruhu. Kemudian diajarkan etika berdoa. Etika berdoa diajarkan. Hendaklah engkau berdoa itu kalau baca, afdalnya ambil apa yang ada dari Quran. Tapi sesuaikan dengan hajat kita. Kedua yang datang dari Rasulullah yang ajarkan, tidak ada di Quran tapi hadisnya ada. Nabi membaca doa ini, maka baca kita apa yang dia pakai Nabi. Ketiga, apa yang datang dari ulama. Karena ulama itu berdoa bukan sekadar berdoa, tapi mereka minta dengan kehadiran hati mereka. Mereka tulis doa-doa itu, hajat itu sesuai dengan hajat umat, lalu mereka berdoa. Pakai doa ulama. Yang keempat, silakan berdoa dengan apa yang kita hajatkan kepada Allah. Nah, ada yang protes juga, Pak. Kelompok tadi lah juga. Makanya saya katakan itu kelompok Protestan dalam Islam. Kalau kita berdoa, imam mengaminkan, dia protes. Apa kamu nak minta ngaminkan doa imam itu? Doa masing-masing kita nih. Doa masing-masing kata mereka. Kan kita hajatnya beda-beda. Imam doanya macam itu. Kau kan punya hajat lain, kau kan punya utang, pengen lunas utang. Imam tak berdoa minta utang lunas. Kau bini sakit, kau pengen bini kau sembuh. Imam tak berdoa kau bini sembuh. Yang macam ini tarik kupingnya, bengak. Emang habis doa itu aku tak boleh doa lagi apa? Emang habis doa imam aku tak boleh doa lagi? Boleh. Aku melak dulu doa imam. Setelah imam doa selesai, aku salat sunnah, biasanya aku doa pula. Selesai cerita. Aku ni minta sama Allah, lidah aku ni mungkin tak sebersih lidah imam itu. Apalagi kalau yang kita dapatkan yang mimpin doa orang soleh, ulama, kiai besar, abai besar. Kita maco panjang doa kita 2 lembar, Pak. Dia maco cuma Rabbana atina fid dunya hasanah. Sudah masuk kalau doa kita kami. Mereka mustajab doanya. Ngaminkan. Dan ini praktek seperti ini dari zaman Rasulullah. Sangat sering terjadi. Rasulullah berdoa, sahabat ngaminkan. Bahkan kita pernah dengar cerita, ada 3 orang sahabat duduk bareng. 3 atau 4 orang sahabat duduk bareng di masjid. Nabi datang. Lagi ngapa kamu, kata Nabi? Nabi ucap salam, assalamualaikum, jawab waalaikumsalam. Mereka sambut Nabi datang, lalu duduk Nabi bersama mereka. Nabi lagi ngapa kamu? Mereka jawab, ya Rasulullah, kami ini saling berdoa. Aku berdoa, yang ini ngamin ke, habisnya yang ini berdoa, kami ngamin ke dia. Oh, Masya Allah, kata Nabi. Ya sudah, aku nak melok juga, kata Rasulullah. Sallallahu alaihi Nabi.
Maka berdoalah yang pertama. Wah Pak, Nabi ngamin ke doa kita, fikirkanlah. Allah indahnya luar biasa. Mustajab pasti. Yang pertama berdoa, minta hajatnya. Dengar kalau Nabi dengar juga hajat dia apa? Diamin ke. Yang kedua berdoa, beda hajatnya Pak, diamin ke juga Nabi. Yang ketiga berdoa, beda lagi hajat, diamin ke juga. Senang kalau Pak. Yang keempat nih, pintar. Bukan licik, calak. Kalau licik itu buruk Pak, kalau calak dia pintar bagus. Apa jadi doa? Tidak panjang-panjang dia. Dia mau, ya Allah, ini as'aluka ma talaba akhi hada wa hada wa hada. Ya Allah, aku minta apa yang diminta dia sama dia. Dan aku minta tambahan ini ya Allah teh. Amin kata Rasulullah. Ngerasa dirugikan padahal tidak rugi. Alangkah mak kau bahasa kita. Alangkah mak kau doa macam itu. Senyum Rasulullah, tak apa-apa kata Nabi. Dia nak ngulangi tiga-tiganya panjang. Dan hajat orang tiga ini ada dia sama dia kalau. Jadi ya Allah, aku minta hajatku seperti hajat sipulan dan aku minta ini minta ini. Amin kata Rasulullah. Sallu ala Nabi. Jadi Nabi sendiri begitu, ngamin ke doa. Boleh ngamin ke doa itu. Ya, dan Rasulullah dalam kehidupannya sangat-sangat sering Nabi berdoa, sahabat ngamin ke sambil menangis, mereka pun ikut menangis. Jadi kalau ada orang doa dipimpin tak boleh, ya Allah, nak jadi apalah Islam mereka ni. Bingung kita. Ya, gawe yang benar-benar dikatakannya tak benar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, etika berdoa hendaklah kamu mulai dengan ucap hamdalah. Lalu salawat kepada baginda Rasulullah, lalu mintalah hajatmu kepada Allah, lalu salawat lagi lalu tutup dengan hamdalah. Nah, afdalnya boleh kalau tambah bismillah dulu, ya silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, begini Pak. Hamdalah, salawat, doa, salawat, hamdalah. Itu etikanya 5. Ya, hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Silakan atau pendek alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala khairil mursalin. Nabi Muhammad, maksudnya Allahumma shalli ala Rasulina Muhammad. Lalu minta doa kita, Allahumma inni as'aluka Rabbana Allahumma. Doa kalau selesai, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Jadi digiring dengan hamdalah, salawat, doa, salawat, hamdalah. Adapun ditambah bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, bagus, tambah bismillah. Ada lagi Beb, aku juga ustaz tu galak astaghfirullahalazim, bismillah, istighfar dulu. Bagus. Mantas ke diri, kita ni banyak dosa nak minta, kaget dulu, istighfar dulu. Boleh baik. Minta ampun dulu, istighfar dulu, baru kita bismillah, lalu alhamdulillah, salawat. Nah, salawat silakan, apa yang bapak punya salawat baca. Lalu berdoa minta. Nah, banyak etika juga. Tadi katakan pakailah doa yang ada di Quran. Kalau pacak Rabbana itu memang ya ada hadisnya, ada anjur ulama Rabbana itu 5 kali, Rabbana. Banyak kan, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alladhi min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. 3 sudah, tambah Rabbana atina fid dunya, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, Rabbana hab lana min azwajina, Rabbana hab lana min ladunka rahmatan. Banyak sekali doa dalam Quran itu yang sesuai dengan hajat kita pakai. Yang umum, Rabbana ighfir lana warhamna, Rabbana atina fid dunya, Rabbana dhalamna anfusana. Itu semua dari Quran banyak. Pakai itu. Tapi maaf, jangan juga bapak apal galau ada 10, ada 20, 30 baca galau. Ya, makmum tadinya tangan ngangkat tinggi, turun. Kelamuan, ada yang macam itu Pak, pegal juga kita. Ya, uji kita ni apa yang ada di memorinya dikeluarkannya galau. Rabbana, jadi selesai barangkali sudah. Rabbana atina, biasanya kalau sudah Rabbana atina nutup. Tambah lagi Allahumma, panjang lagi. Makmum dah ngangkat tinggi turun. Nah, itulah tak bagus pula. Kalau nak panjang doa, ya berdoalah dewe. Fikir ke makmum punya hajat macam-macam. Ya, punya hajat macam-macam. Jadi yang simple baik, yang umum, Rabbana dhalamna anfusana, Rabbana atina, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Atau doa yang memang diajarkan Rasulullah. Yang umum bacalah 4, 5 sampai 7 jenis. Jadilah tutup. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin. Enggak dulu Beb. Aku sering ustaz-ustaz tu galak kiai di kampung kami itu kalau baca doa tutup bukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahil alamin. Itu boleh juga. Karena ini doa yang diajarkan Nabi untuk kita baca ketika kita nak bubar dari majlis.
Dari solat habis doa baca itu subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, sama subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Jadi tidak bersalahan kalau ada wong yang baca doa ditutup dengan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. Nah itu lain lagi, Bib. Ngapa pakai bisiril Fatihah? Ya, dengan keberkahan, rahasia, keagungan surat Al-Fatihah kita minta ya Allah ijabah, maksudnya begitu. Kenapa? Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, suratul Fatihah 5 quri'alah atau kama qala Rasulullah SAW. Suratul Fatihah itu tergantung dengan apa yang kamu niatkan. Makanya Fatihah dengan niat syifa, Fatihah dengan keselamatan, Fatihah dengan niat pengen kita minta doa. So doa bisiril Fatihah. Tak pakai tak apa-apa. Nak pakai bagus, apa salahnya? Selesai waladdallin amin. Doa lagi bukan? Ya doa lagi, apa salahnya? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ada yang panjang lagi. Allahumma nas'aluka bihaqqil Fatihah, syarril Fatihah. Silahkan. Itu semua dilakukan oleh ulama. Kita yakin apa yang dilakukan ulama tidak salah dan ikuti. Kita ikuti. Ma'asyarul ahbab rahimakumullah. Jadi begitu cara berdoa. Mulai dengan bismillah, itu paling afdalnya. Lalu alhamdulillah, lalu salawat. Silakan salawat apapun. Lalu doa lah, minta kepada Allah hajat. Ya. Kadang banyak doa-doa yang sifatnya simpel. Macam tadi itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu sudah mencakup semua hajat kita. Minta jadikan hidup dunia sempurna bagus, akhirat sempurna bagus. Sudah, itu yang paling kita cari. Makanya disebut doanya doa pamungkas. Atau juga yang diajarkan oleh ulama, Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibadukas salihun wa na'udzubika masta'adzaka minhu 'abduka Musa sallallahu alaihi wasallam wa ibadukas salihun. Ya Allah, aku meminta apa yang baik-baik yang dipinta oleh Nabi Muhammad dan para orang-orang salihin, dan aku berlindung dari apa yang dipinta perlindungan oleh Nabi Muhammad dan orang-orang saleh. Apa? Masuk galau sudah. Nah, cuma jangan lupa Pak, salah satu doa yang penting jangan sampai kita tidak baca, doa untuk orang tua. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfir warham wafat boleh juga. Kenapa? Dalam hadis Rasulullah mengatakan dalam bab birrul walidain, berdoalah seorang hamba itu dengan segala banyak hajatnya. Lalu dia berdoa Rabbighfirli warhamni, doa untuk orang tuanya, maka berkat doa yang untuk orang tua ini seluruh hajat dia dikabulkan Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Ini keagungan orang tua. Ya. Paling sedikit seorang anak dikatakan birrul walidain kalau setiap salat 5 waktu dia tak lupa Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Rabbighfir warham anta khairal birril warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baca Pak. Nah, disunahkan juga nih ketika kita habis adzan baca itu doa juga, karena habis adzan doa mustajab, dan mumpung mustajab kita doakan wong tua kita. Kemudian tambah doa untuk umat Nabi Rasulullah, itu juga yang sangat membuat gembira Rasulullah. Nah, di antara sebab untuk istajabah doa kita dalam syariat diajarkan kita doa ke orang lain. Kita doa ke orang lain, kita buntu Pak, penyutang, kawan kita buntu penyutang juga. Ya Allah, dengan keagungan-Mu, dengan rahmat-Mu, dengan kasih sayang-Mu, dengan keberkahan keagungan Nabi Muhammad, ya Allah tolonglah hamba-Ku, kawanku fulan bin fulan tu, dia punya hutang, ya Allah punya hajat banyak, tak kasih duit, tunjuklah dia rezeki ya Allah yang halal. Kita ni sama dengan dia. Cuma kita tidak minta untuk kita misalnya. Jangan bingung. Kenapa? Doa orang lain ini hebat fadilahnya Pak. Malaikat dengar, atau malaikat walaka mithla dzalik. Ini Nabi yang ngomong. Walaka mithla dzalik, dan untukmu juga seperti itu kata malaikat. Kita manusia doa ke manusia, tapi dengan berkat doa ke manusia tadi, malaikat doa ke kita. Tak minta pun kita dah dapat dengan izin Allah. Masyaallah hamba rahimakumullah. Kalau kita bicara tentang doa Pak, hati-hati. Kenapa doa kita mustajab dan tidak mustajab, itu perlu kita pelajari. Ya, kita perhatikan. Karena kadang-kadang kita kurang adab ketika berdoa, kurang adab. Kemudian kita kadang-kadang mustajil, pengen cepat diijabah, pengen cepat digabulkan. Tak ngukur diri, kadang kita ni dosa banyak, giliran hajat sama Allah minta dicepat ke. Itu juga tak bagus. Kemudian faktor yang sangat penting, nasihat saya buat saya sendiri dan kita semua, bersihkan lidah kita Pak. Karena lidah ini alat untuk kita munajat kepada Allah. Kalau dia kotor, apalagi bernajis, na'udzubillah min dzalik. Najis dalam mana bukan karena ada najis darah atau ilah Pak. Najis karena sering masuk barang haram. Najis sering masuk barang syubhat. Makan minum kita halal, tapi kita ambil caranya salah, menjadi haram hukumnya.
maka tidak akan diijabah doa wong yang makan minum dari yang syubhat atau dari yang haram. Hati-hati. Tak diijabah oleh Allah. Ulama mengatakan ad-du'a kal miftah. Doa itu seperti kunci. Tahu kunci Pak? Punya gigi. Walikul miftah asnan. Setiap kunci itu ada gigi-giginya. Wa asnanhu luqmatul halal. Dan gigi-gigi kunci itu, itulah suapan-suapan yang halal. Kalau kita dari makan minum kita dari yang haram, yang syubhat, berdoalah kita sampailah terpegel tangan kita, sampai berbuih mulut kita, Allah tidak akan ijabah. Makanya penting faktor ini. Dan orang yang biasa menjaga mulutnya dari yang haram, dari yang syubhat, insyaAllah mustajab doa, dan dia pun menjadi ahli zikir insyaAllah. Tapi kalau wong maaf, bukan kita suuzon, cuma boleh jadi standar be. Kalau kita tengok ada wong, kalau ngoceh ke wong paling deman, ribah namanya paling deman, ngomong kotor paling hebat. Pacak bukan kita memastikan, tapi bisa kita tebak ini orang pasti makannya haram atau syubhat. Kenapa? Apa yang masuk itulah yang keluar. Masuk yang baik, keluar yang baik juga Pak, yakinlah. Tapi kalau masuk itu yang buruk, maka keluar pun yang buruk. Na'udzubillah. Nah ini hati-hati. Tak diijabah doa kita gara-gara yang syubhat, yang haram tadi masuk ke mulut kita. Ibadah kita pun akan menjadi lemah ketika kita makan minum dari yang syubhat, atau berpakaian dengan pakaian yang syubhat, yang haram. Hati-hati adik-adik, ya. Pengen mecip roti kawan ngomong, tak ngenjuk, sudah, jangan maksa. Apalagi malik ais keping juga, roti gaping. Ya, tak pintar kamu kaget, tak jadi kiai, tak jadi ustaz. Na'udzubillah min dzalik. Sebiji gula baik kamu tutul, sebiji cuma haram, merusak diri kamu itu. Jadi sebab kita termasuk dalam api nerakanya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Apalagi selesai tak, ya, sikap berjangan. Nah ini penting kita perhatikan Pak, agar doa kita mustajab. Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, menceritakan tentang seorang laki-laki, rajulun yutilus safar ash'atha aghbar. Ada seorang laki-laki, dia ini musafir, perjalanan jauh, ash'atha aghbar, dalam keadaan lusuh, kumuh, kotor, berdebu. Yamuddu yadayhi ila sama, dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, berdoa minta sama Allah. Dan bahkan dia berteriak, Ya Rabbi, Ya Rabb. Mintanya sungguh-sungguh Pak. 4 sebab dia bisa istajab doa. Pertama musafir. Musafir itu selagi bukan untuk maksiat, mugola urusan dunia yang dia kerja, untuk dagang ke Surabaya, beli dagang, balik beli mustajab doanya. Untuk urusan bisnis, untuk urusan-urusan yang duniawi, bukan haram tapi bukan maksiat, mustajab doanya. Apalagi kalau tujuannya silaturahim, ziarah, nuntut ilmu agama, umroh, haji, itu jelas mustajab. Ash'atha akbar, dalam keadaan lusuh, dalam keadaan berdebu. Wong macam ini seringkali dikucilkan di masyarakat. Hati-hati wong macam ini, kata Rasulullah, lau aqsama Allah la abarrah. Wong macam ini galak kamu kucilkan karena penampilannya lusuh, kotor, tak dianggap ini, dia boleh jadi wong yang diijabah doanya oleh Allah. Kalau dia bersumpah nyebut nama Allah, langsung ditunaikan oleh Allah. 2 sebab mustajab doanya. Yang ketiga, berdoanya sungguh-sungguh seperti dikatakan, yamuddu yadayhi ila sama, dia ngulurkan tangannya ke langit, berdoa minta sama Allah. Bukan maaf seperti kita Pak, doa tangan di paha. Ini ngangkat tangan dia tinggi-tinggi. Bahkan dia teriak memanggil nama Allah, Ya Rabbi, Ya Rabb, kata Rasulullah. Tapi apa kata Nabi Pak? Nabi sifatkan orang ini dalam sifat doanya seperti itu. Dia musafir, ash'atha akbar tadi, ya muddu yadayhi, ngangkat tangan tinggi-tinggi, berteriak ya Allah, ya Allah. Tapi kata Nabi, wa mat'ahumul haram, wa mashrabuhul haram, wa malbathuhul haram, wa ghudhiya bil haram, ayustajabalah. Tapi wong itu kata Rasulullah, makannya dari yang haram, minumnya dari yang haram, pakaiannya pun didapatkan dengan cara yang haram, bahkan tubuhnya tumbuh dari yang haram. Fa ayustajabalah, bagaimana mungkin Allah akan mengijabahnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham makna haram makan minum? Bukan haram makan anjing, makan babi, minum khamr, bukan. Itu jelas. Makanan yang halal tapi didapatkan dengan cara yang tidak halal. Nipu, ngerampas, ngerampok, manipulasi fakta, manipulasi data,
ngerembet ke tong Palembang, rubah timbangan, macam-macam. Baik duit dari bunga, riba, minjem uang minta lebihkan. Haram kalau itu. Ya, tipu muslihat dalam perdagangan, barang nomor 3 kita katakan nomor 1. Barang lama kita katakan baru. Palsu kita katakan asli. Na'udzubillah, itu semua menjadikan dagangan kita yang tadinya halal berkah jadi haram dan tidak ada keberkahan. Na'udzubillah, dengan itulah kita berikan anak bini kita. Bahkan mak kita tunjuk juga dari rezeki yang haram. Na'udzubillah. Namun macam itu, Pak. Makan minum dari yang haram, berdoa tak didengar Allah, tak diijabah oleh Allah. Na'udzubillah min. Makanya kenapa kita selalu datang kepada orang soleh? Ini juga kadang-kadang kritik mereka. Ngapain kamu datang jauh-jauh ke kiai itu? Kamu kan bisa berdoa langsung sama Allah. Allah pun bisa dengar dimanapun kamu. Iya. Tapi aku ni sadar diri aku ni bukan orang dekat sama Allah. Lidah aku ni kotor. Itu orang soleh dekat sama Allah. Doanya diijabah, didengar oleh Allah. Aku datang ke dia sebagaimana dulu sahabat Nabi datang kepada Nabi. Nabi tak pernah ngomong, tak usah datang ke aku, doa masing-masing biar Allah dengar. Tak katik Nabi macam itu. Sahabat datang, ya Allah doakan, ya Rasul doakan. Doa Nabi doakan. Ini juga salah satu PL jahil bodohnya mereka suka begitu, Pak. Kalau kita datang ke kiai atau ada ulama besar datang ke sini, memang kita berbondong-bondong datang minta doa, protes lagi sama dia. Ngapa kamu tahan ke dusun sana berdoa minta sama kiai, tahan ke jauh sana berdoa sama kiai minta. Kamu di mana berdoa dengan Tuhan. Yo. Tapi beda kami sama orang soalnya. Makanya tadi kita jadikan pemimpin doa, imam solat itu orang-orang yang kalau pacak yang paling baik hubungannya dengan Allah, yang paling punya sifat waro, tidak sembarangan makan halal dan haram. Itu jadi standar yang kita jadikan pilihan untuk jadikan pemimpin doa ataupun imam solat. Ma'asyal ahbab rahimakumullah, hafizakumullah, wafaqakumullah. Wa insaful imam aqibas salatu illam takun thamma nisa. Wa yamkuthul ma'mum hatta yaqumul imam wallahu a'lam bissawab. Sampai sini dulu Bapak. Mengingat sudah waktu. Alhamdulillah jam setengah barangkali kita belajar. Ya, berkah insyaallah Pak. Umur kita yang kita luangkan di sini umur yang paling berharga Pak. Paling berharga. Fadilah itikaf masjid dapat, ilmu dapat, maghfirah dapat, pahala dapat. Wallah. Bapak bakal saksikan. Sejam setengah ini kalau mungkin kita kaget dibuka ke Allah, cobalah habib tu sampai subuh baik. Saya tak kuat Pak. Kalau kita dibuka kalau rahasia kebahagiaan yang kita dapatkan dari majlis ini dan majlis-majlis yang lain yang kita hadiri, kita bakal tahu. Cobalah tiap hari aku ke majlis. Cobalah aku tak cuma sekali sehari, berkali-kali duduk di majlis. Beda Pak duduk di majlis sama lihat lewat media-media sosial ini. Memang ilmu dapat, tapi keberkahan, pahala, istighfar, hewan-hewan segala macam tak dapat kita. Tapi kalau duduk di masjid, tidurlah Bapak. Masuk masjid, masuk ke sini, capek letih, kebetulan nyendai, bawa kipas angin pula, langsung tidur. Bangun gara-gara teriakan santri, ya Rabbana, bangun Bapak. Dari awal sampai akhir tidur, tidak rugi itu. Dapat ampunan dosa yang begitu besar, pahala yang begitu hebat, diangkat derajatnya. Dapat macam-macam rahmat Allah dicurahkan di sini, dapat juga. Cuma ilmu beda, harus mengulangi lagi. Buka streaming, attack lagi. Apa dia yang tu lewat tadi tu? Pas terjingut, no, aku tidur ada je. Subhanallah. Ya, insyaallah Allah berikan istiqamah buat bapak-bapak, saudara-saudara, teman-teman dan kami semua yang di sini istiqamah, sabar dan ikhlas dalam segala apa yang kita lakukan. La riya'an wala sum'atan. Kita hadir majlis bukan karena dak kelemahan, bukan karena tujuan-tujuan lain. Benar-benar mengharap ridha Allah, pengen nambah ilmu, mensyukuri nikmat sehat walafiat, nikmat tenang, nikmat tenteram, nikmat segala macam nikmat yang Allah berikan, dan untuk insyaallah menyampaikan ilmu yang kita miliki kepada keluarga kita agar ibadah kita lebih baik, dan juga kepada orang lain yang insyaallah kita mampu menyampaikan kepada mereka. Ini saja dulu, insyaallah panjang umur sehat walafiat. Kita bertemukan Allah lagi pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha fatub alayna tawbah taghsil li kulli hawbah wastur lana
وسائر الخلان وكل ذي أو جيرات أو والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول بكل سور صلى وسلم ربي عليه حتى الحد وآله وصحبه عدد قصد صحبه والحمد لله في البدء والتناهي. الفاتحة بالقبول تمام الرسول إلى حضرة الرسول بباتر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه ذريته وأنصاره جميع أولياء مقرن في مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبرها خصوصا سادة من أهل على البقية الزنب الفريق الذي حضروا القلوب أجمعين ثم إلى روج من أهل هذه البلدة البليم دار السلام خصوصا مؤسس هذا المعهد أخوة الشريفة أم كلثوم بنته عبد الله بن شبكة بن سليم وزوجته حبيب علي بن شهاب وأصولهم وفورهم ومشايخهم وأبي وأمه وكافة مشايخنا ووالدينا ووالديكم وعماتنا وعماتكم وعمات المسلمين أجمعين ثم إلى خصوصا صاحب الكتاب الإمام العربي بالله الحبيب محمد بن حسين بن عبد الله الحبشي وأبي وأمي ومشايخه وأولادي وذريتي وطلابي وتلاميذتي كلهم أجمعين أن الله يتغشاهم برحمة وغفرة من الجنة أن الله يعيد عليهم بركاتهم أسرارهم أنوارهم علومهم كراماتهم ونفعاتهم في الدين والآخرة جالبة لكل خير دافية لكل شر لنا ولكم جميع المسلمين وإلى حضرة النبي. فاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masyaallah ikhwan, bapak-bapak, saudara-saudara sedikit menyampaikan ya, untuk saling ingat dan mudah-mudahan nanti bapak juga saling ingat sama yang lain. Ini malam Kamis, besok Jumat Pak. Besok lusa Jumat kita sholat Jumat. Nah ini sekarang waktu sholat harus sangat diperhatikan. Karena sekarang Isya jam 7 lewat 8 lewat 9 sudah adzan. Asar jam 3 kurang. Nah Zuhur Pak. Zuhur itu berarti masuk waktu Zuhur, masuk waktu sholat Jumat jam 12